Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Kurniawan, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan ketiga, kelompok 2. Saya berasal dari unit kerja Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran terkait materi Smart ASN. Smart ASN sendiri merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Bisa juga diartikan sebagai aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, profesionalisme, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Selanjutnya, visi dan definisi literasi digital. Pada tanggal 14 Juli 2019, dalam pidato Visi Indonesia, Presiden Jokowi menekankan bahwa pada masa pemerintahan yang sekarang, pembangunan SDM akan menjadi salah satu visi utama. Pada tanggal 4 Agustus 2020, Presiden Jokowi menekankan 5 hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital pada masa pandemi COVID-19. 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital antara lain yaitu perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, persiapan kebutuhan SDM talenta digital, regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Pada tanggal 8 September 2020, Menteri Kominfo menyampaikan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat. Literasi digital sendiri berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi. Ketiga, digital ethics, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. Pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Dan ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Sebagai pegawai yang memiliki nilai Smart ASN, maka kita harus memiliki etika dalam berinternet agar terhindar dari penyebaran informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Hoax sendiri menurut KBBI diartikan sebagai informasi bohong. Tips melindungi diri dari hoax yaitu mengevaluasi terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan dan tidak menerima mentah-mentah informasi tersebut. Jika kita menemukan sesuatu melalui media sosial, cobalah untuk mencari di mesin pencari informasi seperti Google terlebih dahulu. Dapatkan berita dari sumber berita, buka langsung situs web berita yang kredibel mengenai berita tersebut, dan bedakan opini dengan fakta. Perundungan di dunia maya atau cyberbullying merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Bentuk-bentuk cyberbullying antara lain doxing atau membagikan data personal seseorang ke dunia maya, cyberstalking atau mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, revenge porn atau membalas dendam melalui penyebaran foto, video intim atau vulgar seseorang. Tips menghadapi cyberbullying. Yang pertama yaitu kita dapat melaporkan posting tersebut di sosial media karena seluruh media sosial berkewajiban menjaga penggunanya tetap nyaman berinteraksi. Kedua, jika perundungan tersebut membahayakan, segeralah menghubungi polisi. Dan ketiga, cobalah mengambil gambar atau screen capture bukti perundungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat melapor.
Ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Penipuan digital atau daring memanfaatkan seluruh aplikasi pada platform media internet untuk menipu para korban dengan berbagai modus menggunakan sistem elektronik yang disalahgunakan untuk menampilkan upaya menjebak pengguna internet dengan beragam cara seperti scam, spam, phishing, dan hacking. Tips melindungi diri dari penipuan yaitu yang pertama, jangan pernah membagikan ataupun mengunggah alamat email ke publik. Kedua, berpikir sebelum mengklik tautan link maupun mengunduh dokumen dari sumber yang tidak jelas. 3. Jangan membalas pesan spam karena pengirim pesan dapat mengetahui bahwa alamat surel tersebut aktif dan meningkatkan resiko surel tersebut menjadi target penipuan lainnya. Keempat, gunakan aplikasi penyaring spam dan antivirus untuk menurunkan resiko. Terakhir, hindari penggunaan email pribadi maupun perusahaan untuk mendaftar aplikasi yang tidak terlalu penting. Terakhir, ada hak dan kewajiban dalam dunia digital. Pertama, akses dan tidak diskriminatif. Kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Keempat, perlindungan privasi dan data. Kelima, pendidikan dan literasi. Keenam, perlindungan terhadap anak. Dan ketujuh, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.